Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Oscar, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas mandiri 2 ekonomi tentang akuntansi. Jadi yang akan kita bahas dalam materi akuntansi yaitu yang pertama, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dengan sisi kanan atau pasiva. Yang kedua yaitu rumus perusahaan dasar akuntansi. Rumus dasar tentang akuntansi yang secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus dasar akuntansi yang secara sistematis yaitu aktiva sama dengan hutang tambah modal atau aktiva kurang hutang sama dengan modal, di mana A merupakan aktiva atau harta yaitu semua milik kekayaan dari suatu perusahaan, dan H yaitu hutang yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Berikut adalah posisi jika kita angkat dari kedua keadaan. Dalam perusahaan itu hanya ada dua pencatatan yang seperti diketahui, yaitu keseimbangan keuangan bahwa aktiva itu berada di sebelah kiri dan juga hutang dan modal berada di sebelah kanan. Di bawah debit itu adalah semua tentang harta yang dimana ada kas, piutang, persediaan barang, perlengkapan, kendaraan, tanah, bangunan, serta peralatan. Dan di sebelah kanan yaitu kredit berisi tentang hutang dan modal. Ada hutang jasa, hutang usaha, dan modal pemilik. Jadi kesimpulannya adalah semua aktiva selalu berada di sebelah kiri atau debit, sedangkan semua hutang atau modal selalu berada di sebelah kanan atau kredit. Jika kita bagi dua posisi pencatatan pada debit dan kredit, posisi debit dan kredit ini adalah keadaan normalitas daripada setiap akun yang harus benar-benar ditempatkan. Sebuah contoh kasus berikut, tanggal 14 Juni 2021, perusahaan Tia Jaya menyetorkan uang sejumlah 10 juta rupiah sebagai modal awal. Tanggal 5 Agustus 2021, perusahaan Tia Jaya membeli perlengkapan perusahaan seharga 6 juta rupiah, dibayar tunai 5 juta rupiah, sisanya dicicil. Nah, jika dilihat pada tabel debit dan kredit, di mana aktiva bertambah berupa kas sebesar 10 juta rupiah pada debit, kemudian pada kredit modal bertambah berupa modal awal Tia Jaya sebesar 10 juta rupiah. Karena pada tanggal 5 Agustus 2021 perusahaan Tia Jaya membeli perlengkapan perusahaan seharga 6 juta rupiah, maka aktiva bertambah berupa perlengkapan kantor sebesar 6 juta rupiah. Kan dibayar tunai 5 juta rupiah, jadi aktiva berkurang berupa kas sebesar 5 juta rupiah pada debit. Sisanya akan dicicil. Jadi pada kredit hutang bertambah, hutang berupa hutang usaha sebesar 1 juta rupiah. Pada analisis transaksinya, persamaan dasar akuntansi harta sama dengan hutang tambah modal. Pada bagian debit, kas perusahaan berjumlah 10 juta rupiah, kemudian digunakan untuk membeli perlengkapan perusahaan sebesar 6 juta rupiah, lalu dibayar tunai sebesar 5 juta rupiah. Jadi saat dijumlahkan 10 juta rupiah ditambah perlengkapan perusahaan sebesar 6 juta rupiah, yaitu 16 juta rupiah, kemudian dikurangkan dengan 5 juta rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Jadi saldo pada debit yaitu 11 juta rupiah. Kemudian pada kredit hutang usaha yaitu sebesar 1 juta rupiah, karena pada saat membeli perlengkapan perusahaan sebesar 6 juta rupiah yang dibayar tunai hanya sebesar 5 juta rupiah. Jadi hutang usahanya yaitu 1 juta rupiah. Kemudian modal awalnya yaitu 10 juta rupiah.
Jadi 1 juta ditambah 10 juta rupiah sebesar 11 juta rupiah. Jadi saldo pada kredit yaitu 11 juta rupiah. Itulah persamaan dasar akuntansi. Setiap terjadinya transaksi selalu menggambarkan posisi keuangan. Posisi komponen harta, hutang, dan modal selalu sama persis sama keadaan jumlah nominal rupiahnya. Pada bagian terakhir dari materi akuntansi yaitu pencatatan debit kredit untuk akun harta, akun hutang, dan akun modal. Yang pertama yaitu analisa transaksi aktiva atau harta yaitu bertambah berkurang. Jika aktiva bertambah selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan aktiva berkurang selalu dicatat di sebelah kredit. Yang kedua, analisa transaksi hutang bertambah berkurang. Jika hutang berkurang selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan hutang bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Yang terakhir yaitu analisa transaksi modal bertambah berkurang. Jika modal berkurang selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan modal bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.